Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Sari Haswarani Tias dari GKI Bintaro Utama kembali menyapa sahabat GKI dalam Sapaan Gembala hari ini. Tema yang akan saya ajak kita renungkan adalah positif atau negatif. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mau mengawalinya dengan merenungkan perkataanmu yang kami percaya dapat menerangi jalan kehidupan kami. Kiranya kami mengalami Engkau yang menjumpai kami dalam perenungan pagi hari ini dan beroleh kebenaran yang menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya senantiasa bersedia memelihara sabda Tuhan, mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Sahabat GKI, mana yang lebih sahabat GKI pilih di antara dua hal ini? Yang positif atau yang negatif? Pilih positif atau negatif? Jawabnya semestinya tergantung konteksnya. Bagi satu keluarga yang telah lama menanti hadirnya keturunan, ketika kemudian mendapati hasil positif pada tes kehamilan, maka itu menjadi berita yang sangat menggembirakan tentunya. Tapi lain halnya pada masa pandemi COVID yang lalu, saya pernah mengalami akan melahirkan dan untuk dapat masuk ke rumah sakit harus menjalani tes PCR terlebih dahulu. Dan hasil yang dinanti kala itu adalah negatif. Ketika hasilnya negatif, lega karena semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Tapi sambil menunggu itu rasanya cemas, kalau positif apa yang harus dilakukan. Syukurlah hasilnya adalah negatif yang berarti membuktikan saya kala itu dalam keadaan sehat. Sahabat GKI, menarik bukan? Kata yang sama bisa dianggap baik atau buruk tergantung pada situasinya. Dalam hidup pun demikian. Ada orang melihat hidupnya dan berkata, Tuhan baik sekali. Tapi ada juga yang berkata, kenapa hidup saya seperti ini ya Tuhan?
Ada pengalaman yang kita labeli, ini adalah berkat. Tapi ada juga pengalaman yang kita labeli, ini bukan berkat dari Tuhan. Ekstrimnya, jangan-jangan ini hukuman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hidup hanya bisa dilihat dari kategori positif atau negatif menurut ukuran manusia? Dalam Ayub pasal 2 ayat 9-10, kita diajak untuk melihat lebih dalam. Konteks bagian ini adalah situasi yang sangat berat yang dialami oleh Ayub. Ayub kita tahu kehilangan segalanya. Dia kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan, bahkan kalau mau dikatakan dia kehilangan harga dirinya. Tubuhnya penuh dengan bisul. Dia duduk di abu sambil menggaruk lukanya itu dengan beling. Dikatakan demikian. Lalu ceritanya, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Istrinya bahkan lalu mengatakan, kutukilah Allah dan matilah. Kalimat itu bisa jadi lahir dari kelelahan, dari kepedihan. Istrinya bisa jadi sedang merasakan tidak mudahnya memahami yang terjadi. Dia merasakan kehancuran yang begitu dalam, sehingga muncullah ungkapan tadi, memandang hidup hanya dari satu sisi. Kalau hidup seburuk ini, apa gunanya tetap percaya kepada Tuhan? Tetapi jawaban Ayub sangat mengejutkan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kata menerima di sini bukan sekedar sebuah sikap yang pasif, tetapi sikap membuka tangan terhadap apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup. Ayub tidak berkata bahwa penderitaan itu menyenangkan. Tentu saja tidak. Ia tidak menyangkal rasa sakitnya. Pastilah Ayub juga mengalami yang namanya kebingungan dan tidak mengerti dengan yang terjadi. Namun Ayub menolak menilai Tuhan hanya berdasarkan keadaan semata. Bagi Ayub, Tuhan tetap Tuhan. Saat hidup terasa positif. Dan Tuhan tetap Tuhan. Saat hidup terasa negatif. Disinilah iman Ayub menjadi sangat dewasa. Karena iman yang dewasa itu bukan iman yang berkata, Tuhan baik kalau hidupku lancar, hidupku baik-baik saja. Tapi iman yang berkata, sekalipun aku belum mengerti hidupku, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, kadang kita juga mengalami situasi yang sama. Saat doa dijawab, kita mengatakan, puji Tuhan. Tapi saat keadaan buruk, kita bertanya, Tuhan kemana? Kita sering menilai Tuhan berdasarkan situasi yang terjadi, situasi yang kita alami. Padahal hidup tidak sesederhana. Sukses
sama dengan Tuhan baik. Kalau gagal, sama dengan Tuhan meninggalkan. Ada hal-hal yang pada awalnya tampaknya negatif. Ternyata membentuk kita, dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita. Ada air mata yang membuat kita menjadi lebih manusiawi. Ada pintu yang tertutup yang ternyata dipakai untuk melindungi kita. Sebaliknya, ada hal yang tampak positif, tetapi perlahan justru membawa kita pada situasi yang buruk atau menghancurkan. Seperti keberhasilan yang membuat kita tinggi hati, kenyamanan yang membuat kita justru jauh dari Tuhan, kelimpahan yang membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita membangun iman, tidak dari label positif, negatif, tetapi dari keyakinan Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika hidup tidak terasa. Demikianlah renungan sapaan gembala hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mudah menyebut hidup baik atau buruk berdasarkan apa yang kami rasakan. Namun hari ini kami belajar bahwa Engkau tetap Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Ajarlah kami percaya bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia di tangan. Kami berdoa, kuatkan setiap kami yang sedang lelah, hiburkan setiap kami yang sedang berduka, dan teguhkan setiap kami yang sedang takut menghadapi hari esok. Biarlah kami ditolong untuk memiliki hati yang lebih percaya kepadamu. Bukan hanya ketika hidup terasa positif, tapi juga saat kami menghadapi hal-hal yang sulit dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.